Nah, ini batas ukuran butirannya. Jadi kalau kita sebut tadi, kerikil itu adalah butiran besar. Nah, disebut besar itu ukurannya berapa sih? Gitu. Ini macam-macam. Kalau menurut MIT itu disebut butiran besar kalau ukuran butirannya lebih dari 2 mili. Gitu. Menurut ASTO disebut besar atau termasuk dalam butiran kerikil kalau ukurannya lebih dari 2 mili. Sedangkan menurut USCS disebut butiran kerikil kalau butirannya lebih dari 4,75 mm. Oke, sedangkan butiran pasir itu yang lebih besar dari 0,06 mili dan kurang dari 2 mili. Butiran nano itu adalah yang lebih besar dari 0,02 mili dan kurang dari 0,06 mili. Sedangkan butiran lempung itu adalah yang lebih kecil dari 0,002 mm. Ini menurut MIT. Sedangkan menurut ASTO batasnya akan berbeda dengan menurut MIT. Kalau menurut ASTO, batas antara pasir dan lano itu adalah 0,05 mili, bukan 0,06. Sedangkan batasnya antara lano dan lempung itu sama, 0,02 mm. Menurut USCS, batas antara pasir dan lano itu adalah 0,075 mm. Sedangkan batas antara butiran lano dan butiran lempung adalah 0,005 mm. Kita, orang teknik sipil, itu paling sering menggunakan batasan butiran menurut USCS. Pada kasus-kasus yang berhubungan dengan transportasi, selain USCS juga nanti mengacu ke ASTO. Apakah sifat dari masing-masing butiran tanah itu berbeda? Ya, butiran halus itu akan memiliki sifat yang berbeda dengan butiran besar. Butiran halus itu adalah butiran dengan ukuran yang kecil. Nah, karena ukurannya kecil, dalam satu volume yang sama, jumlah butirannya akan sangat banyak. Nah, oleh karena jumlah butirannya akan sangat banyak, maka jumlah luas total permukaan butirannya itu akan besar. Butiran lempung itu juga memiliki mineral lempung. Perpaduan antara luas total permukaan yang besar dan memiliki kandungan mineral lempung yang bisa menyerap air ini akan membuat butiran halus itu bisa mengembang atau volumenya bertambah kalau kadar airnya bertambah dan juga menyusut atau volumenya berkurang ketika kadar airnya berkurang. Nah, sifat yang seperti ini bisa mengembang dan menyusut itu tidak dimiliki oleh butiran kasar.
butiran kasar, pasir dan kerikil, sifat dan perilakunya nanti akan lebih dipengaruhi oleh distribusi ukuran butiran atau disebut dengan gradasi. Apa itu gradasi ukuran butiran? Tanah disebut bergradasi baik jika distribusi ukuran butirannya menyebar. Di antara butiran yang besar itu akan diisi oleh butiran yang sedang. Di antara rongga antara butiran yang besar dan sedang tadi itu akan diisi oleh butiran yang kecil. Dan di antara rongga butiran-butiran besar, sedang dan kecil itu diisi oleh butiran yang lebih kecil lagi. Sedemikian sehingga terbentuk suatu struktur yang rapat dan saling mengunci. Itu yang disebut dengan tanah bergradasi baik. Tanah disebut bergradasi seragam jika ukuran butiran tanah didominasi oleh ukuran tertentu dan tidak menyebar. Nah, di antara butiran itu nanti terdapat butiran lagi, tapi dengan ukuran yang seragam atau sama. Sedemikian sehingga formasi butiran atau struktur butiran yang terbentuk itu longgar dan tidak saling mengunci. Tanah dengan gradasi seragam ini akan memiliki kuat geser yang kecil dan penurunan yang besar jika dibebani. Nah, tanah itu disebut bergradasi loncat jika ukuran butiran tanah didominasi oleh dua ukuran tertentu dan tidak menyebar. Jadi di antara butiran besar itu terdapat butiran kecil tanpa butiran-butiran dengan ukuran sedang. Sedemikian sehingga formasi butiran atau struktur tanah yang terbentuk itu longgar dan oleh karenanya tidak saling mengunci. Sama seperti tanah bergradasi seragam tadi, tanah bergradasi loncat ini juga memiliki kuat geser yang kecil dan penurunan yang besar ketika dibebani. Oke, kemudian mineral lempung. Nah, apa itu mineral lempung? Mineral lempung itu adalah kandungan mineral yang ada di dalam butiran lempung yang memiliki kemampuan nanti untuk mengikat air yang ada di dalam rongga antar butiran, sehingga tanah lempung itu nanti memiliki sifat bisa mengikat air dan oleh karenanya ketika kadar airnya naik, volume tanahnya akan bertambah atau yang disebut dengan mengembang. Nah, sedangkan ketika kadar airnya
turun, volumenya akan berkurang atau disebut dengan menyusut. Detail dari mineral lempung, macamnya apa saja, bagaimana mineral lempung mengikat air sehingga membuat tanah itu bisa memiliki sifat mengembang dan menyusut, dan juga memiliki sifat plastisitas, yaitu kemampuan untuk berubah bentuk pada volume yang sama. Itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan yang ketiga ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.